Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afif Hanifah. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6, yaitu dari mata kuliah Pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMKOM. Kali ini saya akan membahas 3 layanan cloud computing yang dikategorikan menjadi SaaS, PaaS, dan IaaS. Kepanjangan dari SaaS yaitu Software as a Service, kepanjangan dari PaaS yaitu Platform as a Service, kepanjangan dari IaaS yaitu Infrastructure as a Service. Jenis layanan cloud computing berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Ketiga jenis cloud computing service yang paling umum ini memiliki beragam fungsi yang berbeda untuk setiap kebutuhan perusahaan atau bisnis. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari SaaS atau Software as a Service. Software as a Service, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Penyedia layanan SaaS akan memastikan platform dan aplikasi dapat digunakan dengan perawatan dan keamanan yang baik. Pengguna tidak perlu cemas karena tidak bertanggung jawab terhadap apapun, termasuk pembaharuan perangkat lunak atau keras. Contoh SaaS ini ada Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, SAP Concur, Office 365, Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Nah, berikut adalah keunggulan SaaS, yaitu pengguna tidak perlu bertanggung jawab terhadap keamanan dan perawatan sistem. Lalu yang kedua, pengguna hanya bermodal perangkat atau gadget pribadi untuk mengakses aplikasi. Namun ada kekurangannya yaitu kemudahan akses tanpa bertanggung jawab terhadap apapun sejalan dengan kontrol yang tidak Anda miliki terhadap sistem dan keamanan datanya. Lalu yang kedua ada integrasi dan kustomisasinya tidak mudah. Dan yang terakhir fitur dan performa yang terbatas. Berikutnya saya akan menjelaskan materi PaaS atau Platform as a Service. Pengertiannya, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer untuk membangun dan menggunakan aplikasi. Penyedia layanan PaaS akan menyediakan segala resource seperti server, jaringan, dan penyimpanan. Jadi bisa dikatakan bahwa PaaS ini kita sudah disediakan platformnya dan lebih praktis karena tinggal eh, pakai karena sudah disediakan framework-nya untuk developer. Contoh PaaS ada Google App Engine, Apache Stratos, OpenShift, Windows Azure, Heroku, Amazon Web Service, dan sebagainya. Ya, keunggulan PaaS yaitu memungkinkan developer dan pengguna mengakses dari aplikasi pengembangan yang sama. Kemudahan proses development yang dapat disesuaikan dengan aplikasi, platformnya lebih fleksibel karena mudah diturunkan atau ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, memungkinkan untuk mengembangkan, menguji, dan menyebarkan aplikasi yang telah dibuat tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Layanan web dan basis datanya dapat diintegrasikan dan migrasinya pun mudah. Namun ada juga kekurangannya, yaitu keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS cenderung kepada keamanan platform, bukan keamanan aplikasi, sehingga pihak pengguna harus mempersiapkannya sendiri. Ya, berikutnya adalah pengertian IaaS atau Infrastruktur as a Service. IaaS adalah layanan cloud computing yang dibangun di atas satu infrastruktur. Infrastruktur yang disediakan oleh penyedia layanan IaaS adalah resource cloud. Resource cloud terdiri dari server fisik jaringan dan hardware lengkap dengan CPU, RAM, dan data storage, biasanya SSD, yang berbentuk virtual. Penggunanya diberi kemudahan dengan dashboard atau API, Application Programming Interface, untuk mengakses dan menyimpan data pada server. Contoh IaaS yang populer digunakan antara lain Amazon Web Service, Microsoft Azure, DigitalOcean, Google Compute Engine atau GCE, Linode, dan sebagainya. Keunggulan IaaS yaitu dibangun di atas infrastruktur
lengkap tidak akan menyulitkan penggunanya dalam mengurus infrastruktur lagi, sehingga pengguna dapat fokus kepada bisnis dan flow bisnis yang harus dijalankan. IaaS mampu menyimpan data customer yang sensitif terhadap protokol keamanan dan teknologi threat prevention. Pengguna tidak perlu membeli perangkat komputer sebagai server fisik ataupun perangkat hardware lainnya. Pengguna dapat menentukan kapasitas data resource yang dibangun yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pengguna tetap memiliki kontrol penuh terhadap infrastruktur yang dibangun, terbukti dari instalasi, konfigurasi, dan pengelolaan lunak yang bisa dilakukan sendiri. Kekurangan IaaS yaitu kebanyakan penyedia layanan IaaS tidak menyediakan paket layanan sekaligus dengan keamanannya, sehingga Anda perlu menyediakannya sendiri. Mungkin Anda bisa memilih penyedia yang menyediakan paket layanan keamanannya juga jika ingin kemudahan otomatis. Nah, kapan harus menggunakan IaaS, PaaS, dan SaaS? Perbedaan berikutnya antara ketiga jenis cloud tersebut adalah mengenai, eee, kapan cloud, service tersebut harus digunakan. Menurut BigCommerce, IaaS menawarkan berbagai manfaat bagi bisnis karena memungkinkan adanya kontrol penuh atas infrastruktur perusahaan. Tak hanya itu, IaaS beroperasi pada sistem pembayaran sesuai penggunaan, sehingga cocok dengan anggaran umum milik banyak perusahaan. Lalu, karena semakin jarang perusahaan yang berinvestasi dalam hardware dan infrastruktur IT, memilih IaaS sebagai alternatif adalah pilihan yang lebih aman. Di sisi lain, PaaS seringkali dianggap sebagai cara yang paling hemat biaya dan waktu bagi developer untuk membuat aplikasi unik. PaaS memungkinkan developer untuk fokus pada sisi kreatif penciptaan aplikasi, bukan pada tugas kasar seperti mengelola pembaruan software atau security patch. Semua waktu dan biaya mereka akan digunakan untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi. Sementara, dilansir dari BMC, SAS sebaiknya digunakan oleh startup atau perusahaan kecil yang perlu meluncurkan e-commerce dengan cepat. Sistem dari SAS juga sangat mendukung bagi perusahaan yang tidak memiliki waktu untuk mengurus masalah server atau software. Nah, berikut ada perbandingan, antara layanan cloud SAS, PaaS, dan IaaS. Yang pertama ada IaaS versus PaaS. IaaS menawarkan lebih banyak kontrol langsung terhadap sistem operasi daripada PaaS. Tetapi PaaS menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pengoperasian yang lebih besar kepada pengguna. Produk, SAS sepenuhnya dikelola oleh perusahaan lain. Ini adalah, perbandingan SAS versus PaaS. Dari aplikasi hingga data ke server, sedangkan produk PaaS dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun produk baru di atas jaringan platform. Dengan kedua produk tersebut, ada risiko masalah data manajemen eksternal yang mengorbankan fungsi atau keamanan alat yang Anda gunakan. Materi-materi tersebut saya kutip dari beberapa website tersebut, sudah saya lampirkan di daftar pustaka. Ya, demikian presentasi tugas pertemuan ke-6 dari saya. Apabila ada kesalahan penyebutan kata atau kalimat mohon dimaafkan. Eee, Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.